Chef Chio sedang memotong seekor babi. Goloknya berputar mengitari tubuh babi itu dan keluar lewat mulutnya. Tapi anehnya, tak setetes darah pun menempel di bilah golok. Kemudian Chef Chio mengangkat kaki babi itu. Dalam sekejap, daging dan tulangnya terpisah sempurna. Semua orang pun bertepuk tangan, kagum akan keahlian memasaknya. Tak lama, sup babi pun disajikan. Tapi setelah makan, semua orang mulai merasakan loro weteng. Chef Chio pun curiga ada yang salah dengan makanan itu. Padahal, semua bahan ia siapkan sendiri, kecuali garam terakhir yang diberikan oleh muridnya. Chef Chio pun mencurigai muridnya. Tapi, saat ia menanyai muridnya, sang murid menyangkalnya. Ia pun tak dipercaya lagi. Karena tak bisa menjelaskan, kepala desa mengusir Chef Chio dari desa. Chef Chio pergi ke sebuah restoran dan melamar kerja. Tapi ia harus bersaing dengan seorang pemuda. Pemuda itu menangkap seekor ikan buntal, lalu dengan keahlian pisaunya, ia mengirisnya menjadi sashimi. Chef Chio mengambil ikan kakap. Ia membelah punggungnya dan mengirisnya menjadi potongan tipis. Ajaibnya, ikan itu masih berenang meskipun hanya tinggal tulang. Dan yang mengejutkan, ikan itu tak tampak kesakitan. Ternyata, hidangan Chef Chio lebih disukai oleh pemilik restoran. Pria itu pun bingung. Ternyata Chef Chio tadi menggunakan pisau es. Pria itu pun terkesan dan bahkan meminta menjadi murid Chef Chio. Karena mendengar kabar keahlian Chef Chio yang luar biasa, kepala koki restoran merasa terancam. Ia pun menantang Chef Chio untuk bertanding masak. Siapa yang kalah harus keluar dari restoran. Kali ini, tantangannya adalah bebek peking. Chef Chio meminta si pria tadi menjadi asistennya. Tak lama, keduanya menyelesaikan hidangan. Seorang gadis mencicipi bebek panggang buatan kepala koki. Ia bilang rasanya enak. Lalu ia mencoba bebek Chef Chio. Awalnya, ia mengira hidangannya sudah dingin. Tapi saat menyentuhnya, ia malah kepanasan. Ternyata bebek itu dibungkus dengan gula malt agar tetap hangat dan tidak cepat dingin. Gadis itu mencicipi daging bebeknya dan terkejut karena kelezatannya. Kepala koki pun mencicipi dan akhirnya mengaku kalah. Ia penasaran dengan teknik memasak Chef Chio. Ternyata, Chef Chio tidak menggunakan pisau sama sekali saat mengolah bebek. Karena, jika daging bebek menyentuh pisau, serat dagingnya akan rusak dan teksturnya jadi buruk. Jadi, ia meminta muridnya mematahkan tulang bebek dengan telapak tangan. Mendengar itu, kepala koki pun pergi meninggalkan restoran. Dan begitulah, Chef Chio menjadi kepala koki yang baru di restoran itu. Film ini berjudul Kung Fu Chef yang rilis tahun 2009.